Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel saya Damar Raden Setiawan. Nah, di konten video kali ini saya ingin menjelaskan materi tentang modal manusia atau yang bisa kita sebut yaitu human capital. Sebelum kita ke pembahasan materinya, seperti biasa kita ke sesi perkenalan terlebih dahulu. Let's go. Halo guys, perkenalkan nama saya Damar Raden Setiawan. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sasaran saya membuat konten video kali ini untuk semua kalangan yang sedang mencari tahu apa itu modal manusia atau yang bisa kita sebut yaitu human capital. Dan tujuan saya membuat konten video kali ini, saya ingin membagikan sharing ilmu pengetahuan kepada teman-teman semua agar semoga teman-teman semua bisa mendapatkan wawasan atau ilmu pengetahuan yang khusus di konten video kali ini, yaitu tentang modal manusia atau human capital. Oke, langsung saja, mari kita mulai. Modal manusia atau yang bisa kita sebut yaitu human capital. Apa itu modal manusia atau human capital? Modal manusia atau human capital ini adalah sekumpulan aspek pengetahuan, keahlian, kemampuan, hingga keterampilan apa saja yang membentuk seorang manusia sebagai aset di dalam perusahaan. Modal manusia atau human capital juga didefinisikan sebagai nilai ekonomi dari pengalaman dan keterampilan yang dimiliki oleh seorang pekerja, yang termasuk dalam human capital antara lain pendidikan, pelatihan, keterampilan, kecerdasan, dan kesehatan. Human capital juga dinilai sebagai aset yang tidak berwujud. Selanjutnya ada istilah modal manusia atau human capital. Istilah human capital pertama ditemukan oleh seorang ekonom bernama Theodore Schultz, yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi, sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dari pegawainya. Kemudian ia mendeskripsikan posisi human capital sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi pada sumber daya manusia, yang mendeskripsikan bahwa human capital terdiri dari 4 hal, yaitu yang pertama, kemampuan, yang kedua, perilaku, yang ketiga, usaha, yang keempat, waktu. Selanjutnya ada pentingnya modal manusia atau human capital. Modal manusia berperan penting dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja, menghasilkan layanan profesional, dan memberikan solusi yang tepat berdasarkan pengetahuan yang dimiliki oleh para pekerja perusahaan. Nah, oleh karena itu, human capital jelas merupakan aset yang berharga bagi perusahaan dengan karakteristik yang sulit digantikan oleh sumber daya lainnya. Pengelolaan sumber daya manusia yang sangat penting karena memainkan peran penting dalam inovasi dan pengembangan bisnis. Karyawan dengan human capital yang tinggi akan mampu memberikan layanan yang lebih konsisten dan berkualitas sehingga bisnis dapat mempertahankan pelanggan, bahkan menarik pelanggan baru. Konsumen potensial dapat menggunakan kualitas karyawan di perusahaan sebagai ukuran dalam memilih produk atau layanan yang tersedia di perusahaan. Selanjutnya ada tingkat kompetensi dalam sistem pengukuran human capital atau modal manusia. Yang pertama, activity level. Activity level yaitu pengukuran aktivitas rutin SDM seperti rekrutmen, pemberhentian, promosi, dan lain-lain untuk syarat laporan internal.
Yang kedua, fungsional level. Fungsional level yaitu kolaborasi dengan unit fungsional organisasi, misal divisi dalam mengukur aktivitas, mengumpulkan dan menerjemahkan data, dan mengambil tindakan koleksi. Yang ketiga, strategi level. Strategi level yaitu tingkatan analisis tertinggi sehingga dapat memberikan gambaran perusahaan secara penuh, memberikan pemahaman hubungan antar SDM, strategi, dan kinerja. Dan setelah itu tamat. Mungkin itu saja konten video kali ini. Makasih yang sudah mendengarkan dan menonton sampai di titik ini. Jika teman-teman suka dengan konten video kali ini, teman-teman bisa mengklik atau memberikan like, subscribe, komen, dan mengklik notifikasi agar tidak ketinggalan konten video berikutnya. Good job! Sampai jumpa di konten video berikutnya dan bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.